Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Mang Aki berkesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non ASN atau yang kita kenal istilah dengan tenaga honorer, di mana informasi beredar saat ini adalah katanya kawan-kawan ada menjelang PP turunan ini Pak Menpan RB beri petunjuk khusus bagi honorer kategori 2. Nih seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ini. Baik, untuk satu kita sedikit kopi gitu kan ya. Namun sebelum jauh ke sana, Maki akan mencoba menyapa dulu beberapa sahabat kita yang sudah merelakan dirinya untuk memberikan pesannya di kolom komentar terhadap video Maki yang judulnya itu Menpan RB sebuah seleksi CPNS dan 3K dibuka bulan Juni. Kan honorer database BKN otomatis dapat NIP katanya ini. Pertama ada Bari Bang User nih yang sudah masuk di database itu yang lulusan SMA banyak, angkat aja dari pusat, kami masih ngajar SD. Di SD tersebut sampai sekarang angka ya Pak Menteri angkat, amin mudah-mudahan ya. Jadi intinya semua akan diberikan keadilan. Itulah sebabnya kenapa PP turunan sampai saat ini yang kita nantikan belum diluncurkan juga, karena pemerintah juga ingin memberikan keadilan kepada semua. Tentu dong dari 1,7 juta yang sudah terdata dalam database ASN ya. Itu ada yang mereka berjasa SD, ada yang mereka yang berjasa SMP, ada yang mereka yang berjasa SMA, nah sampai S1. Nah, di sini juga nanti dari sini juga nih ada yang mereka sudah lama mengabdi bertahun-tahun dan puluh-puluh tahun gitu. Tentu nanti nah ini akan diatur dalam mekanisme PP turunan itu ya, mekanisme pengangkatan ASN itu. Jadi bagaimana yang mereka ini yang 1,7 itu terjaring dengan memberikan keadilan gitu kawan-kawan ya. Nah jadi jangan khawatir ya, makanya kita sambil menunggu ini kabar gembira ya. Kemudian dari Bang Belanian, gimana Pemda tidak buka farmasi? Nah bagus pertanyaannya, ini 3 hari yang lalu, mohon maaf nih baru mengakhiri kesempatan untuk menjawabnya hari ini ya. Jadi untuk mereka ya Pemda, ini ada Pemda A, ada Pemda B, ini membuka farmasi ya, ini tidak membuka farmasi ya, menutup gitu ya. Maka mereka yang honorer yang ada di daerah A, ini honorer nih, honorer yang ada di daerah A, honorer yang ada di daerah B, itu tetap baik yang membuka maupun yang tidak nih harus ikut CAT. Jadi CAT ini wajib. Nah untuk mekanismenya nanti kita sambil menunggu aja ya, karena belum ada informasinya seperti apa nanti tekniknya ya. Yang jelas semua wajib CAT, itu sebabnya kenapa kita harus sehat gitu pada kesempatan ini waktunya nanti. Kenapa? Karena CAT ini adalah dasar untuk kawan-kawan mendapatkan NIP. Nah yang tidak membuka farmasi, ini honorer misalkan yang ada di daerah B ini, ketika mereka ikut CAT maka mereka akan diberi NIP, tapi NIP-nya untuk P3K part time dulu. Nah nanti ketika daerahnya sudah siap untuk menganggarkan untuk penggajian dan lain sebagainya, maka yang ini tinggal auto akan indah pada waktunya gitu ya. Dan dicanangkan per Desember 2004 harus sudah tuntas nih kawan-kawan. Mudah-mudahan aja ya. Kita doakan segala niat baik pemerintah berjalan dengan lancar, karena manusianya bisa berencana termasuk pemerintah ya, tetap keputusan ada di Tuhan Allah SWT. Kita bantu dengan doa gitu kawan-kawan ya. Berikutnya dari Bang Siren Nuren, mohon dijawab yang punya channel boleh nih Mak Aki ini namanya ya, jangan lupa nih Mak Aki channel gitu. Saya honorer nakes terdata di SIS DMKW Kemenkes 12 tahun pengabdian di RS2 tapi tidak terdata database BKN. Apa ya, masih punya peluang? Nah ini dia untuk masalah tenakes agak kurang paham sih sebetulnya ya. Tapi kalau misalkan memang sesuai dengan edaran Menpan RB kemarin sudah dibagikan, tidak ada salahnya si Mbak Siren ini datang ke kantor BKD terdekatnya. Silakan sampaikan bahwa terus yang menjadikan kenapa tidak terdata, apakah karena memang tidak sesuai kriterianya atau bagaimana, atau kalau kemarin sakit. Nah kalau kemarin sakit kemudian Mbak sudah memenuhi kriteria harusnya masuk tapi tidak masuk karena sakit itu, maka sebaiknya Mbak datangi kantor BKD terdekat. Silahkan konsultasikan ya, temui gitu Pak. Itu dari Mang ya, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Oke, next dari Mustanginah nih 2 hari yang lalu, Mbak Mustanginah, apakah P3K dibuka untuk umum? Nah ini dia, kemarin sih untuk diperuntukkan khususnya untuk honorer dulu ya, jadi untuk mengakomodir 1,7 juta honorer. Nah kalau misalkan mudah-mudahan, tapi ada juga sih kemarin yang menyampaikan bahwa 20% diantaranya untuk dari jalur umum gitu. Tapi untuk PNS itu dibuka untuk dari jalur umum. Nah, jadi untuk apabila Mbak Mustakinah usianya masih muda, boleh ikut ke sini, gabung ya. Gitu, sepaman maki seperti itu ya. Terus kalau guru honorer yang masuk di Dapodik gimana, Bang? Kuncinya database ya.
Jadi kalau sudah masuk database, nah inilah yang akan diselesaikan tahun ini. Jadi mereka yang sudah terdata dalam database yang jumlahnya 1,7 juta, inilah yang akan menjadi perhatian pemerintah untuk diselesaikan menjadi ASN P3K per Desember 2024. Ya, jadi targetnya itu Desember 2024 sudah tuntas, sudah tidak ada honorer lagi di instansi pemerintahan, baik sekolah, kesehatan, bagian kesehatan, lain sebagainya gitu, Bang ya. Kalau misalkan abang terdata dalam data bodik, sudah lama mengabdi ya, tapi tidak terdata kemarin karena misalkan sakit, maka sebaiknya abang tadi itu ya temui BKD ini, ya, konsultasikan, gitu Bang Yosef ya. Oke, semoga Bang Yosef dimudahkan segala urusannya dan lolos jadi ASN P3K tahun 2024 ini, amin. Nah, informasi makin sampaikan dalam soal ini sebetulnya makin lansir dari www.klikpendidikan.go.id. Untuk kawan-kawan yang belum subrek, silahkan subrek dulu, atau kawan-kawan untuk memastikan informasi yang disampaikan ini benar atau tidaknya, silahkan kawan-kawan klik linknya di kolom deskripsi, karena Maki biasanya menyertakan linknya di kolom deskripsi gitu kawan-kawan. Nah itu dia. Oke, jelang PP turunan Undang-Undang SN nomor 20 tahun 2023 disahkan, katanya informasi yang berdasar ini adalah Menpan RB beri petunjuk khusus bagi honorer kategori 2. Ini diposting oleh Mbak Nur Halimah. Halo Mbak, salam kenal dari Maki nih. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang lain, para pejuang ASN pada khususnya. Kamis nih hari ini kawan-kawan, baru tadi ya pagi 7.23 ternyata ini masih baru-baru, masih hangat berarti kawan-kawan nih. Oke, seperti apa informasi lengkapnya, mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat gitu kan ya. PP turunan Undang-Undang ASN akan segera disahkan oleh pemerintah dalam waktu dekat. Amin. Ya, karena memang direncanakan sih sudah kemarin per 30 April itu sudah disebar kemarin itu ya, rencanakan. Karena tapi kita harus berpositif ya, selalu ambil alasan positif kawan-kawan dengan adanya segala kebijakan yang semula direncanakan hari ini, misalkan jadinya hari esok gitu. Nah, kita harus selalu ambil positif sisi baiknya. Ada kemungkinan mungkin di sini itu ya, satu, pemerintah ingin memberikan keadilan kepada semuanya, kan tentu dari 1,7 juta tenaga honorer yang sudah terdata dalam database BKN itu kan ada yang berjasa SD, ada yang berjasa SMP gitu kan, ada yang berjasa SMA, kemudian ada yang berjasa S1. Nah, semuanya ini ya, semuanya ini juga ada yang sudah lama mengabdi dan lain sebagainya. Tentu pemerintah ingin memberikan rasa keadilan kepada semuanya gitu, tanpa ada yang pihak dirugikan. Makanya ini ada sedikit mungkin keterlambatan dalam peluncurannya gitu. Kita harus memaklumi. Tugas kita adalah bagaimana kita doakan semoga niat baik pemerintah ini berjalan dengan lancar ya. Tuh, tersebut kini tengah dikebut katanya oleh pemerintah. Tuh kawan terakhir mengenai PP turunan ASN ini telah sampai pada rapat bersama PAK panitia antar kementerian. Tuh saat ini sedang ada rapat katanya kawan-kawan. Tuh kan dirapatkan dulu bagaimana si PP ini bisa berlaku secara umum khusus untuk 1,7 juta tenaga non ASN yang sudah terdata database ini, dengan memberikan keadilan tanpa ada yang dirugikan. Begitu ya, sepemahaman Maki seperti itu ya. Next. Rapat bersama PAK tersebut usai digelar oleh Kemenpan RB pada 3 Mei 2004 kemarin gitu. Rapat bersama PAK tersebut usai digelar oleh Kemenpan RB pada 3 Mei 2004 kemarin nih. Itu dia 3 Mei. Oke, rapat bersama tersebut usai digelar oleh Kemenpan RB pada 3 Mei itu kan kawan-kawan, sekarang udah tanggal berapa tuh? Berarti ini sudah nih. Mudah-mudahan aja ya dalam waktu dekat ya. Sebelumnya Menpan RB memiliki rencana bahwa PP tertentu akhir April ya kan kemarin direncanakan. Namun rencana tersebut melesat dari yang targetkan oleh pemerintah. Itulah sebabnya kenapa kita jangan berharap kepada manusia kawan-kawan. Kan manusia itu hanya bisa berencana, tetap keputusan ada Tuhan Allah SWT gitu kawan-kawan ya. Niat baik pemerintah ini kan ada ternyata hambatan dan sebagainya, ingin memberikan rasa keadilan dan sebagainya. Ini ya rencana itu, tapi lihat baik ini kita doakan kawan-kawan ya, bukan berarti kita olok-olok gitu kawan-kawan ya, apalagi dikatain ini hanya janji semata, itu tidak benar ya. Bagaimanapun pemerintah ingin memberikan keadilan kepada semuanya tanpa ada yang dirugikan nih gitu kawan-kawan ya. Memang direncanakan akhir April kemarin gitu, tapi banyak pertimbangan, makanya itu ada kemungkinan melesat melambat, dan ini sekarang sedang melesat katanya gitu, melesat dari yang ditargetkan katanya kawan-kawan. Lanjut. Akan menjadi, nah ini kan PP ini adalah untuk acuan ya, menyelesaikan permasalahan tenaga honorer ya, sesuai dengan amanat ini, bahwa memang per Desember 2004 itu di pasal 66 dikatakan bahwa seluruh tenaga non SN atau istilah apapun lainnya, apakah misalkan dia honorer atau bukan, itu harus sudah dituntaskan per Desember 2004 ini yang jumlahnya 1,7 juta ini
Ya, itu dia tugas kawan-kawan sekarang adalah bantu dengan doa agar segala direncanakan pemerintah berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, kan kawan lolos jadi ASNP 3 ke tahun depan ini gitu ya, di tempatnya masing-masing yang sekarang ini mengabdi gitu. Saatnya kawan-kawan menerima gitu kawan-kawan ya, atas segala pengabdian yang kawan-kawan berikan. Tugas kita adalah berikan layanan terbaik kawan-kawan ya. Jangan nanti ketika nanti lolos jadi ASN kawan-kawan lupa bagaikan kacang lupakan kulitnya gitu kan ya. Maksudnya apa? Nanti ketika jadi ASN kawan-kawan jadi tidak bersemangat lagi karena hanya ingin bekerja santai gitu. Itu yang tidak dibenarkan gitu kawan-kawan. Tetap memacu diri untuk memberikan layanan terbaik, layani semua masyarakat ya, tanpa membeda-bedakan golongan, agama, warna kulit dan lain sebagainya, semuanya gitu. Next, sehingga tidak lama lagi waktu yang tersisa untuk menyelesaikan permasalahan honorer tersebut katanya. Lanjut. Tidak hanya honorer yang belum tercantum pada database BKN saja, namun honorer tenaga honorer kategori 2 juga mesti diselesaikan. Akan tetapi, Ajorana selaku Menpan RB memberikan kabar bahagia bagi honorer tenaga honorer kategori 2. Nih. Tidak hanya honorer yang belum tercantum database BKN saja, namun honorer tenaga oke. Apa kabar gembiranya? Dalam seleksi CS94 yang akan segera dibuka pada bulan Juni atau Juli, itu rencanakannya. Honorer kategori 2 akan diprioritaskan rekrutmen CPNS. Kawan-kawan ya. Hal itu telah dinyatakan oleh Menpan RB pada saat berkunjung meninjau RSUD Sultan Syahrir Muhammad Akadi di Kota Pontianak. Iya, gitu kawan-kawan. Alhamdulillah ya. Menpan RB juga menegaskan bahwa tenaga honorer kategori 2 juga harus diselesaikan tahun 2004 ini. Ya, itu dia, alhamdulillah kalau begitu. Di samping itu, Menpan RB juga menegaskan bahwa tenaga honorer kategori 2 diwajibkan datanya terverifikasi oleh BKN. Saat terverifikasi BKN tersebut juga berlaku bagi honorer selain tenaga honorer kategori 2. Intinya ya itu. Pemerintah akan menyelesaikan honorer dengan mengangkat menjadi P3K dengan ketentuan bahwa datanya harus terverifikasi BKN, bukan tanpa alasan. Ketetapan tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada honorer yang bodong atau titipan tuh. Kan pemerintah juga sudah, makanya bukan tugas kita untuk memikirkan orang lain kawan-kawan, karena semuanya akan terciduk itu kan kalau datanya yang diberikan tidak benar alias fiktif itu. Jadi untuk kawan-kawan yang kemarin memberikan datanya yang benar, real apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, tidak memberikan keterangan yang bohong, maka jangan khawatir gitu ada keterlambatan atau apapun, karena akan lolos gitu kawan-kawan ya. Ya per Desember 2004 itu harus sudah tuntas jadi ASNP 3K 2004. Makanya itulah kenapa Maki selalu menyampaikan kepada kawan-kawan semua agar tidak melakukan kecurangan, karena tidak ada kesusahan dengan adanya kecurangan gitu kawan-kawan. Tugas kawan-kawan sekarang adalah bagaimana memaksimalkan usaha dan doanya nih. Maksimalkan usahanya, maksimalkan doanya. Kejar sepertiga malam, minta doa yang sudah punya istri, minta doa sama istri, yang sudah punya suami, minta doa sama suami, anak, termasuk kepada kedua orang tua kita, ibu tuh. Kemudian kitanya juga bangun ya, jangan hanya orang lain mendoakan, kitanya tidak berdoa, itu tidak dibenarkan juga kan ya. Bantu kita maksimalkan semuanya, karena senjata kita, kekuatan kita adalah doa gitu. Tidak yang bisa bertakdir kecuali doa. Itu saja barangkali sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang positif, penting, sinus wabarakatuh.